Gosip dari mulut ke mulut tersebar begitu cepat. Banyak calon TKI yang kabur setelah mengetahui nasib mereka akan seperti apa. Dan banyak pula para orang tua dan kerabat menjemput mereka dari penampungan. Dan Mbak Putri, bagaimana dengan dia? Yusuf bertanya menimpali. Tak ada yang tahu nasib dia dan Sabto setelahnya. Setelah kejadian itu, Toha menghilang selama beberapa tahun. Nenek sudah mencari dia kemanapun. Sudah lapor polisi tapi hasilnya nihil. Lalu nenek ingat, nenek punya teman yang ngerti hal-hal seperti itu. Kamu pasti mengenalnya. Neira melihat ke arah Yusuf. Kakekmu, Ki Rusman. Neira menunjuk gelang yang dikenakan oleh Yusuf. Itu dari kakekmu kan? Kakekmu berhasil menemukan Toha di desa seberang, di sebuah gubuk dalam keadaan yang hampir seperti orang gila. Namun berkat pertolongan dari Allah melalui kakekmu, Toha berhasil selamat dan hidup sampai saat ini. Terus, kenapa ini muncul di mimpi Yusuf, Nek? Laila kembali tak mampu menahan rasa penasarannya. Neira diam melihat ke arah Yusuf. Karena aku yang menjadi saksi saat malam itu dia dijemput. Yusuf tertunduk dan membuat Neira dan Laila saling memandang bergantian. Hening dan Yusuf mulai bercerita. Saya sedikit lupa, Nek. Tapi sore itu saya pulang terlambat karena ada tugas OSIS. Dan saya melewati kelas 2 IPA 3. Saya melihat Budi dan Aini masih berada di kelas. Saya gak terlalu perhatiin karena memang di kelas lain pun masih ada yang belum pulang. Saat hampir maghrib hujan turun lumayan deras. Saya putuskan untuk pulang. Saat saya lari menuju halte bus, saya lihat Aini di sana. Saat ada mobil Kijang berhenti di depan Aini, dia naik sambil tersenyum. Saya pikir itu emang sengaja jemput dia. Tapi selang beberapa menit saya lihat mobil itu sudah gak ada. Padahal seharusnya masih terlihat karena arah ke rumah Aini itu lurus dan lumayan jauh dari belokan. Yusuf berusaha mengingat kejadian yang dia lihat sebulan lalu itu. Itu Sabto. Akitoha keluar dari kamar, membuat semua yang ada di situ melihat ke arahnya. Sudah lama ia mengincar gadis itu. Kakaknya yang selamat dari pembantaian harus digantikan dengan darah yang sama, yaitu adiknya. Tepat di bulan Januari tahun ini, gadis itu genap berusia 17 tahun. Sabto akan mengantarkannya ke rumah Mbak Putri. Mbak Putri masih hidup. Neira yang sekarang bertanya. Tentu saja dia masih hidup. Dia menjadi makhluk menyerupai iblis seperti suaminya. Dan mereka hidup di hutan bersama budak mereka, Andini. Dan membawa Aini kepada Mbak Putri adalah jalan satu-satunya bagi Sabto untuk terbebas dari semua kutukan itu. Mata Akitoha memerah, tersirat kebencian yang begitu besar kepada keluarga itu. Lalu, apakah Aini bisa selamat, Ki? Saat ini mungkin masih. Ritual itu harus dilakukan di malam purnama. Besok lusa, ucap Neira. Semua diam. Akitoha berpikir lama. Aku harus menebus dosaku, Mbak. Ini kesempatan aku untuk bisa menghentikan mereka dan menyelamatkan gadis itu. Aki menatap sendu kakaknya itu. Neira diam. Dia sangat paham betapa menderitanya adiknya itu selama 7 tahun ini. Dihantui oleh iblis di setiap malamnya. Aku ikut, tegas Neira. Saya juga. Yusuf tak mau kalah. Disusul Laila yang meminta ikut.
Akhirnya telah diputuskan besok lusa mereka akan pergi ke hutan itu. Isya telah terlewati. Sepertinya Yusuf dan Laila memang harus menginap malam itu. Namun tiba-tiba pintu diketuk. Assalamualaikum. Salam seorang laki-laki dari balik pintu. Waalaikumsalam. Semua yang berada di dalam rumah menjawab salam itu seakan itu suara yang mereka kenal. Rusman, ucap Neira saat membukakan pintu yang membuat semua orang di situ menoleh ke arahnya. maaf mengganggu malam-malam. Aku mau menjemput cucuku, ucap Ki Rusman sambil tersenyum ramah. Yusuf berdiri dan langsung menghampiri Ki Rusman yang seakan sudah tahu apa yang terjadi. Jangan libatkan cucuku. Dia terlihat kuat namun sebenarnya dia lemah. Kalau kalian butuh bantuan, biar aku yang pergi besok lusa. Neira mengangguk mengerti maksud Ki Rusman. Memang awalnya dia juga tidak mau kalau Yusuf dan Laila ikut. Tapi Ki, Yusuf juga mau ikut. Ki Rusman melihat Yusuf dengan tatapan marah hingga Yusuf pun diam tak membantah. Mereka berdua pamit pulang, sedangkan Laila tetap tinggal di rumah neneknya. Jalan lurus saja, jangan tengok kanan kiri. Ikuti langkah Aki. Iya Ki. Mereka jalan ke depan melewati gedung itu. Hawa dingin mulai merasuk ke tubuh kurus Yusuf. Dia menggigil. Ki Rusman yang melihat hal itu langsung melepas jaketnya dan dipakaikannya kepada cucunya itu. Kalau kamu ada apa-apa itu bilang sama Aki. Jangan tiba-tiba menghilang dan ikut campur sama hal-hal kayak gitu. Iya Ki, jawab Yusuf singkat. Jalan menuju ke depan dirasakan sangat jauh oleh Yusuf. Dia berjalan di belakang kakeknya. Dilihat punggung kakeknya itu bidang dan tegap. Yusuf tak banyak bicara. Kini ia berjalan melewati gedung itu. Dia tak berani menoleh, namun rasa penasaran itu semakin kuat. Dia takut tapi setidaknya ada kakeknya di sana. Dia menoleh ke arah kiri. Tepat di jendela ruangan pertama tidak ada apa-apa. Yusuf lega. Dia kembali berjalan, namun tiba-tiba sesuatu keras menghantam kepalanya. Yusuf ambruk dan kembali pingsan. Brak, brak, brak. Tepat pukul 11 malam pintu rumah Neira kembali digedor. Semua orang terbangun dan bergegas menuju pintu depan. Saat Neira membukakan pintu dan betapa terkejutnya ia saat melihat Ki Rusman berdiri dengan nafas terengah-engah. Di mana cucuku? Ucapnya dengan nada tinggi. Semua orang saling berpandangan. Sudah jelas-jelas mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri kalau Yusuf dijemput olehnya. Sialan. Ki Rusman tak kuasa menahan amarahnya. Toha, ikut aku sekarang. Dan kalian berdua tunggu di rumah sampai kami pulang. Jika malam ini ada yang datang, jangan bukakan pintu. Tetap diam di dalam rumah sampai azan subuh berkumandang. Neira menyanggupi seraya melihat dua orang itu pergi berlalu meninggalkan rumah. Mereka pergi mengendarai motor tua milik Ki Rusman. Apa ini kerjaan Sabto, Ki? Tanya Aki Toha yang duduk di depan memegang kemudi motor. Hah? Kamu ngomong apa? Aku gak kedengeran. Udah, jalan aja. Nanti ngobrolnya. Teriak Ki Rusman dari belakang. Mereka sudah tahu kemana harus mencari Yusuf. Motor pun melaju semakin kencang menerjang gelapnya malam. 1 jam berlalu masih belum sampai. 2 jam berlalu masih setengah jalan. 3 jam berlalu akhirnya mereka melihat jalan hutan itu. Ki Rusman dan Aki Toha turun dari motor. Dan mereka langsung berlari masuk ke dalam hutan. Apa ini kerjaan Sabto, Ki? Tanya Aki Toha kembali. Sepertinya kamu masih belum tahu Sabto. Dia sudah mati. Bagaimana mungkin? Aki Toha tidak percaya. 7 tahun lalu bersama para gadis itu ia dibunuh.
Sebagai gantinya, mereka memperbudak orang baru dan hidup berdampingan dengan gadis itu, menggantikan Sabto yang mati. Orang yang menahanmu di gubuk itu pun Sabto yang baru. Cerita Ki Rusman. Jadi, selama ini, lalu bagaimana dengan keluarganya? Menurutmu, dia hanya punya anak perempuan satu-satunya yang sedang sekarat. Apa kau pikir dia bisa bertahan selama 7 tahun sendirian? Akitoha tertunduk lemas. Ia tahu Sabto bersalah karena ikut terlibat. Namun ia merasa iba dengan apa yang sudah menimpa sahabatnya itu. Mereka berjalan menyusuri hutan sepi dan sunyi. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Waktu di mana semua makhluk yang tertidur di siang hari terbangun. Suara itu, gumam Akitoha. Suara tawa seorang wanita semakin keras menusuk telinganya. Berganti dengan suara tangisan dan berganti lagi dengan suara tawa. Membuat telinganya semakin kesakitan. jangan dihiraukan. Pelan Ki Rusman yang dijawab anggukan oleh Akitoha. Lama mereka masuk ke dalam hutan. Akhirnya sampai di rumah tua itu. Gelap, tidak ada seorang pun di situ. Mereka berdua masuk. Akitoha tak kuasa menahan bau busuk yang langsung tercium dari dalam ruang tamu. Tulang belulang berserakan menambah kengerian tempat ini. Sepertinya tempat ini memang tak terjamah oleh manusia. Tak pernah ada yang masuk atau menemukan mayat-mayat ini. Mereka membawa gadis itu dan Yusuf ke alam mereka. Seharusnya aku datang lebih cepat. Anak itu lemah dari semenjak dia kecil. Ibunya saat ini pasti sangat cemas. Ki Rusman terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Tak ada pilihan lain. Sekarang kita tunggu di sini sampai besok malam. Mereka berdua berjaga di luar menunggu bulan purnama datang, berharap kedua anak itu bisa selamat. Malam yang ditunggu pun telah datang. Mereka bersiap pergi dari rumah itu dan bersembunyi di balik pohon besar. Tepat pukul 11 malam muncul cahaya keluar dari rumah itu. Mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Namun tiba-tiba sesosok wanita bergaun putih melintas di depan mereka. Dia berbalik. Wajahnya hancur dan lehernya hampir putus. Dia melirik Akitoha. Dan dia terbang ke arah rumah besar itu. Ayo ikuti dia, ajak Ki Rusman. Akitoha mengikuti dari belakang. Dilihat dari jendela, ada Sabto dan Aini yang terduduk di kursi. Hanya mereka berdua. Tak ada Yusuf ataupun makhluk itu. Mata Aini terpejam. Namun Ki Rusman masih menjelajahi isi ruangan. Tak dilihatnya cucunya itu. Aku tak bisa melihat apapun. Energi di sini terlalu kuat. Ilmuku masih belum mampu menembusnya. Aku terlalu takabur. Ki Rusman terlihat putus asa. Ia sadar datang ke sini dalam keadaan penuh amarah dengan persiapan yang kurang adalah keputusan yang sangat bodoh. Mereka berdua seperti tikus yang sedang menyaksikan pertunjukan di balik panggung, mengendap tanpa sepengetahuan para pelakon. Dilihatnya Sabto komat kamit sambil duduk menghadap Aini dan dalam sekejap mata makhluk itu muncul. Tak satu tapi dua, matanya merah menyala. Mbah Putri dan suaminya, bisik Toha. Ki Rusman hanya diam tak bersuara. Ritual yang sama terulang kembali. Akitoha yang sudah tak ingin masuk ke dalam rumah, namun tangannya ditarik oleh Ki Rusman. Ini bukan tandinganku, apalagi kamu. Nyawa gadis itu memang sudah ditakdirkan tidak bisa selamat. Namun, cucuku masih bisa kembali. Kita tunggu di sini sampai aku bisa melihat keadaan cucuku. Ki Rusman masih mencengkeram tangan Toha dengan erat. Makhluk itu menghampiri Aini membelai lembut rambutnya. Tran! Darah keluar deras saat kuku yang tajam itu merobek lehernya dihisap darah Aini.
Gadis yang malang itu sampai habis tak bersisa. Wajah cantiknya rusak tak berbentuk, mual dan ngeri bagi siapapun yang menyaksikannya. Aini kini hanya tinggal sebuah nama. Nama yang nantinya akan menjadi sebuah cerita. Lama mereka berdiri di balik jendela, hingga akhirnya hal yang tak pernah mereka bayangkan terjadi. Perlahan makhluk itu berubah kembali ke wujud aslinya. Suami Mbah Putri ia tertawa dengan keras, seakan kemenangan sudah ada di tangannya. Namun tidak dengan yang satunya. Dia masih berwujud seperti iblis itu. Mbah Putri tidak berubah. Suaminya tersenyum melihat ke arah iblis itu. Dengan cepat kilat, iblis itu mengangkat tubuh sang suami dan membantingnya ke atas dan ke bawah berulang kali. Tubuhnya hancur tak berbentuk. Dia mati untuk yang kesekian kalinya. Sabto yang menyaksikan itu tak luput dari serangannya. Wajahnya hancur dibenturkan ke meja kayu di depannya. Dia mati dan tubuhnya seketika berubah. Ibu Nuri, Gumam Akitoha. Iblis itu tertawa terbahak-bahak seolah dialah pemenangnya yang sebenarnya. Dan perlahan iblis itu mulai berubah wujud. Seorang wanita berambut panjang terurai. dia bukan Mbak Putri. Dia. Akitoha tak mampu menyebut namanya. Andini, Ucap Ki Rusman. Akitoha ambruk, entah kekuatan apa yang membuat ia tak sadarkan diri dan jatuh begitu tak berdaya. Ya, Andini masih hidup. Dia bersemayam di tubuh iblis itu. Mbah Putri. Dia mati dibunuh suaminya sendiri 7 tahun lalu, tepat ketika suara jeritan itu terdengar oleh Sabto dan Toha. Andini bukanlah gadis yang sama. Hidup dengan iblis membuatnya berubah menyerupai wujud mereka. Bahkan adik yang sangat ia sayangi itu tak pernah lagi ada di benaknya. Nyawa adiknya ia rela korbankan untuk bisa menghirup udara kebebasan. Namun ia tak pernah menyadari, iblis tetaplah iblis. Apapun bentuknya. Kalau kau ingin cucumu kembali, jangan pernah ganggu aku. Dan jangan pernah muncul di hadapanku. Andini melihat ke arah Ki Rusman dan bernegosiasi melalui tatapannya. Ki Rusman mengangguk setuju. Dia tahu kekuatannya tak cukup untuk melawan iblis itu. Temukan dia di antara batu di bawah pohon pinus. Dan Andini pun menghilang. Tak butuh waktu lama, Ki Rusman bergegas meninggalkan tempat itu. Ia seret Akitoha yang masih belum sadarkan diri. Dilaluinya hutan yang gelap itu dengan harapan cucunya bisa kembali pulang. Lama ia berjalan, di setiap sela batu ia cari Yusuf, tak kunjung ditemukan. Dia cari lagi dan lagi, sampai dia tiba di tepi jalan hutan tepat di mana ia memarkirkan motornya. Mentari mulai terbit dari ufuk timur. Akitoha mulai tersadar. Ia lihat Ki Rusman yang mulai kelelahan. Akitoha memanggilnya namun tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Berkali-kali ia berusaha, tetap tak bisa. Ki Rusman tertunduk lesu. Sudah, jangan paksakan. Masih syukur suaramu hilang, bukan nyawamu. Ucapnya sambil terus memejamkan mata. Akitoha tak bersuara lagi. Dia menangis dalam diam. Menit berlalu ia membangunkan Ki Rusman. Menunjuk ke arah bebatuan di belakang pohon pinus. Di sana terbaring Yusuf dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Setengah telanjang dengan luka lebam di seluruh tubuhnya. Ki Rusman tak kuasa menahan tangis. Dipeluknya cucu kesayangannya itu dengan erat. Motor yang mereka parkir di pinggir hutan langsung dinyalakan. Kini Ki Rusman yang membawa motor itu. Yusuf yang masih tak sadarkan diri didudukan di tengah di antara ia dan Akitoha. Motor pun melaju dengan kecepatan tinggi. Yusuf setengah membuka mata. Ia lihat para gadis itu berdiri berjejer, menyaksikan kepergian mereka. Perlahan ia pejamkan matanya lagi hingga gelap dan sepi. Setibanya di rumah Naira, di sana sudah ada orang tua Yusuf serta Laila yang menunggu kedatangan mereka bertiga.
Ibu Yusuf menjerit sejadi-jadinya. Tatkala ia melihat anak semata wayangnya tak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuhnya, dia peluk dengan erat. Pak Imam ayah Yusuf bertanya kepada ayah mertuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Ki Rusman memilih diam dan meminta Yusuf segera dibawa ke dalam rumah. Di sana Nek Ira melihat adiknya itu dengan tatapan kosong, seolah adiknya tak berada di sini. Aki Toha masuk ke dalam dan menguncinya rapat-rapat. Perlahan, Yusuf mulai tersadar dari tidur panjangnya. Dia lihat ibu dan ayahnya di sana. Yusuf menangis. Dia menangis sejadi-jadinya. Tak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya selain tangisan itu. Seolah ia telah kembali dari tempat yang ia rasakan seperti neraka. Mei 2019. Om, ada korek? Tanya anak SMA itu tanpa basa-basi kepada seorang laki-laki yang duduk di halte bus. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia kembali memainkan ponselnya, membuka menu yang sama berulang kali, sampai ia lihat ada notifikasi masuk. Pesan dari Facebook. Cup, ini aku Budi. Masih ingat tak? Dia lihat profilnya. Benar itu adalah Budi, teman SMA-nya dulu, yang sempat pindah lagi saat mereka menginjak kelas 3. Aku boleh minta nomor WA-mu? Ada yang harus aku sampaikan. Budi menyisipkan emotikon yang sangat banyak, seakan ingin menunjukkan rasa bahagianya. Yusuf memberikan nomor WA dia dan selang beberapa menit Budi menelpon. Assalamualaikum Cup, apa kabar kamu? Suara Budi terdengar begitu bersemangat. Waalaikumsalam. Aku baik, Bud. Kamu gimana? Alhamdulillah, aku juga baik. Aku ada kabar nih. Bulan depan tanggal 10, aku akan menikah. Kamu datang ya? Walah, selamat ya, Bud. Siapa gadis yang katarak itu? Hahaha, sialan kamu. Kalau kamu aku kasih tahu pasti nggak percaya. Aku baru bertemu dengannya lagi tahun lalu. Siapa? Yusuf semakin penasaran. Nanti aku kirim undangannya lewat WA. Sudah dulu ya Cup. Calonku sebentar lagi datang ke rumah. Ini aku lagi di jalan bawa mobil. Nanti aku telepon lagi. Budi menutup teleponnya. Dan selang beberapa menit pesan WA dari Budi masuk. Perlahan Yusuf buka. Dia lihat nama di undangan itu, Aini dan Budi. Yusuf diam, ia lihat foto wanita itu dari undangan yang dikirimkan Budi. Dilihat lagi sorot matanya. Itu bukan Aini. Yusuf diam, dia tak bergeming, seolah ia sudah bisa menebaknya. Tak lama mobil sedan berhenti di depannya. Ayo naik, ajak wanita di dalam mobil itu. Yusuf duduk di kursi penumpang. Ia lihat perempuan cantik itu. Ada yang ingin ia sampaikan. Namun sebelum Yusuf membuka suara, ia berkata, WA grup alumni SMA sedang ramai. Apa Budi gak pernah dengar kabar? Dia gak punya teman selain kamu dan gadis itu. Gimana dia bisa gak tahu? Budi, dia menikah dengan Andini kan? Yusuf lihat perempuan yang tak lain adalah istrinya, Laila. Ia tersenyum. Dan mobil sedan itu berlalu meninggalkan halte bus di depan SMA, tempat Yusuf bersekolah dulu. Meninggalkan bayangan seorang gadis cantik yang tersenyum memandang kawan lamanya dari kejauhan. Sekian, terima kasih buat Bulan Purnama telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Nantikan cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, juga share sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Jurus Jarah.